menjelang Al-Mahdi keluar, terlebih dahulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengering sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini, wahai kaum muslimin, seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu bi jabalin min dhahabin. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Eufrat. Mengering. Ya saudara, ingat jangan lupa subscribe ya. Mengeringnya sungai Eufrat akan menyebabkan munculnya atau ditemukannya gunungan emas yang menjadikan seluruh lelaki di muka bumi serentak membawa senjata-senjata mereka ke sana, berperang memperebutkan gunungan emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang bertempur di sana demi memperebutkan emas, akan terbunuh 99-nya, satu cuma yang bisa hidup. Tapi setiap mereka berkata, semoga satu yang hidup itu sayalah orangnya. Dengan ini mulai terjawab kenapa di fase kelima jumlah laki-laki dibanding wanita 1 berbanding 50. Karena pada fase yang keempat sangat banyak terjadi kematian kaum lelaki karena perang. Dan kita memang hidup di fase keempat ini, fase perang, Pak. Saya akan bacakan hadisnya nanti, semoga saya ingat. Kalau saya tidak ingat, tolong ingatkan saya. Hadisnya sahih menurut Syekh Ahmad Syakir bahwa fase keempat adalah fase jihad. Fase ini, fase kita. Saya menolak, Ustadz, ya terserah. Kalau dia mengatakan saya menolak, terserah, nggak apa-apa. Penolakan Anda tidak akan merubah apa-apa. Ini fase keempat, di mana fase ini muka bumi akan penuh dengan warna darah. Dan umat Islam memberikan peranan terpenting untuk meninggikan kemuliaan Islam dengan bara jihad. Siap, tidak siap, mau, tidak mau, semuanya akan terjadi. Kalau tidak mau, Allah akan ganti dengan kaum yang siap dan kaum yang mau. Kalau mau, persiapkan diri dari sekarang. Dan itu dengan ilmu, dengan iman, dengan amal soleh. Jangan banyak main-main, jangan banyak membuang-buang masa. Merapatlah serapat-rapatnya dengan Allah. Hubungkan tali silaturahim dengan berbagai organisasi Islam dan komponen-komponen Islam yang ada. Menyatukan saf dilatih dari sekarang. Kecilkan perbedaan-perbedaan yang ada, besarkan persamaan yang ada, karena ke depan kita wajib bahu-membahu dalam menegakkan Islam, dalam menyelamatkan negeri, bangsa dan keluarga kaum muslimin kita. Baik, kita lanjut. Sungai Eufrat. Di mana letak Sungai Eufrat? Sungai Eufrat salah satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai terbesar di Timur Tengah itu yang pertama Nil, Sungai Nil. Yang kedua Eufrat, yang ketiga Tigris. Sungai Eufrat ini kepalanya atau ulunya adalah di Turki, Pak. Ya, di Turki. Lehernya di Syria, bodinya di Irak, ekornya atau ujungnya adalah di Iran. Masya Allah. 4 negara ya Pak ya. Turki, Syria, Irak, dan Iran. Sungai Eufrat ini luas dan dalam. Tapi sekarang kaum muslimin, dengarkan hadis Nabi tadi, Sungai Eufrat tidak akan terjadi kiamat sampai mengeringnya Sungai Eufrat. Dengan keringnya Sungai Eufrat akan ketahuan ada tumpukan gunungan emas di sana, yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi akan berperang menuju ke sana. Setiap 100 orang terbunuh 99 orang, satu cuma yang tersisa hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain Nabi berharap umatnya tidak terlibat dalam peperangan demi memperebutkan emas itu. Awas ini, kaum muslimin. Bapak masih ingat dengan nama seorang tokoh berikut ini, yaitu George Walker Bush. Masih ingat nggak dengan nama makhluk ini? Masih ya? George Bush, Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. Di depan gedung putih, berapi-api ceramah, Pak, pidato dia.
Pidatonya ini masih ada di YouTube sampai sekarang. Apa katanya? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Allahu Akbar. Lihat apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Di Irak ada potensi emas yang sangat besar. Itu baru ketahuan ketika Sungai Efrat mulai mengering. Ketika sudah benar-benar kering, maka akan jelaslah di situ ada gunungan emas. Saat ini gunungan emas itu masih di bawah tanah, Pak. Karena gempa, karena akibat-akibat tertentu dia akan muncul. Ibarat kutil muncul di tubuh kita, ya, dia akan muncul. Saat itu perang terjadi. Sementara kita tahu 2017 kemungkinan, wallahu a'lam, semoga tidak terjadi gempa-gempa besar, ya. Nah, gempa-gempa inilah yang akan menghilangkan yang di atas, memunculkan yang di bawah. Oke, masih ingat? Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita dengarkan lanjutan perkataan George Walker Bush atau George Bush ini. Istimewa ya. Bush. Jadi Bush mengumumkan satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia katanya akan memastikan emas ini aman, tidak terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Padahal yang penjahat itu siapa? Mereka. Mungkin mereka penjahat yang bertanggung jawab kali ya. Akan memastikan emas ini aman dari terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Wah, begitu kaum muslimin. Kita kembali, takjubnya luar biasa dengan hadis Nabi. Akan kering Sungai Efrat menjelang kiamat, kata Nabi. Sekarang beritanya yang harus saya sampaikan, silahkan buka di New York Times tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, New York Times. Apa pernyataan NASA? Menurut NASA Amerika Serikat saat itu, bahwa Sungai Efrat airnya sudah susut 60%. 2013 loh, 12 Februari. Dan menurut mereka 2014 air Sungai Efrat akan kering total. Ternyata benar, Pak. Di bulan April 2014 Sungai Efrat resmi tidak berair sedikit pun juga. Sampai sekarang Bapak sudah bisa main bola kaki di atas dasar Sungai Efrat itu sekarang. Nah, ini yang punya Android silahkan cari search sekarang kondisi Sungai Efrat hari ini. Udah kering. Bapak bisa melintas dengan sambil berlari ke situ, Pak. Seandainya ada di antara kita yang tipe orangnya tidak mudah percaya hanya dengan YouTube, dengan berita, ya, tantangan kemarin berlaku. Tantangan kemarin, siapkan paspor, urus visa, tak bayarin. Ongkos pulang pergi, penginapan di sana dan sedikit uang saku. Kalau ternyata tidak benar yang saya sampaikan, setelah sampai di situ, pulangnya dijanjikan insya Allah Mei atau Ramadan diumrohkan dengan fasilitas VVIP. Tapi kalau ternyata benar apa yang saya sampaikan hak, semua pengeluaran saya tadi kembalikan lagi. Ya, dan ganti kalau mau tolong, alhamdulillah, kalau enggak apa-apa, umrohin saya. Begitu, Pak. Sekarang ini Sungai Efrat sudah betul-betul kering di Irak. Subhanallah, apalagi yang mau Bapak ragukan? Apalagi yang kita sanksikan, la taqumus sa'ah hatta yasiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Dan hari ini Sungai Efrat telah kering sejak 2 tahun yang lalu. Allahu Akbar.